Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya Marsudi Prahoro. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun sebelumnya mari kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah atas limpahan dan rahmatnya sehingga kita sampai hari ini diberi kesehatan dan kesempatan sehat terutama, sehingga kita bisa berkomunikasi sampai saat ini dengan baik-baik. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, dalam kegiatan MPLS di SMP PGRI 2 Lawang ini, materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini perlu disampaikan. Kenapa? Karena di dalam era globalisasi ini banyak sekali terjadi pergeseran nilai-nilai. Dengan adanya pergeseran nilai-nilai ini akhirnya muncullah berbagai macam perubahan. Nah, kalau ada perubahan, di antara kita ada yang siap dengan perubahan, ada sebagian yang tidak siap. Berbagai kalangan, dari kalangan pelajar, kalangan pemuda, kalangan masyarakat di kampung-kampung, kalangan suku bangsa, bahkan secara nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Anak-anakku, ada masyarakat yang tidak siap dengan perubahan nilai-nilai. Nah, kalau di kalangan pelajar, kalau mereka tidak siap dengan adanya perubahan nilai-nilai ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang tidak kita harapkan, yaitu akan terjadinya tawuran antar pelajar yang dipicu karena hal-hal yang sepele, hanya karena saling melihat, saling ejek, saling komentar di media sosial, akhirnya menjadikan tawuran antar pelajar. Siapa yang rugi? Mereka sendiri. Secara nasional yang dirugikan adalah bangsa Indonesia. Dalam skala yang lebih besar lagi, ada perkelahian antar kampung. Ya, warga kampung yang satu dengan warga kampung yang lain saling berkelahi. Ini berbahaya. Hal ini timbul karena adanya ketidaksiapan dengan perubahan-perubahan, baik perubahan sosial, perubahan ekonomi, atau perubahan-perubahan yang lain. Kemudian dalam skala yang lebih besar lagi, ada perang antar suku. Nah, seperti yang di layar ini adalah perang suku yang terjadi di Timika. Nah, kalau semuanya ini terjadi, ini menunjukkan kita tidak siap dengan adanya perubahan-perubahan. Nah, apa yang menjadikan ancaman bagi bangsa kita? Ancaman bagi bangsa kita adalah adanya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia ini akan pecah, akan terkotak-kotak kembali pada kehidupan bersuku-suku, bukan kesatuan lagi. Itu yang paling bahaya dan itu yang paling ditakuti. Oleh karena itu, wahai pemuda, kaum pelajar, bangsa ini membutuhkan kamu, negara ini membutuhkan kamu. Ya. Kemana sikap patriotisme? Kemana sikap nasionalisme? Ya. Ini yang menjadikan pertanyaan bagi kita. Wahai kaum pemuda, kaum pelajar, bangsa ini membutuhkan kamu. Membutuhkan kamu yang sadar akan berbangsa dan bernegara.
berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ini perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan, termasuk kamu sebagai pemuda. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah tanggung jawab kita semua. Kalau kita sudah sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, maka tujuan dari atau amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa terwujud. Apa itu? Yaitu menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan masyarakat. Tuh. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peran pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, politik, ya. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tidak dapat diintervensi oleh bangsa lain dalam bentuk apapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Nah, kalau hal ini sampai terjadi, maka pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Anak-anakku sekalian, kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara kita juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain, yang pertama adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air ini perlu ditumbuh kembangkan pada setiap diri pemuda Indonesia seperti kamu. Ingat, negeri ini luas, terdiri atas berbagai pulau yang terpisah-pisah, terdiri atas berbagai suku, ya. Belum lagi kekayaan alam kita, sumber daya alam kita yang berlimpah. Nah, ini semuanya bisa terjaga kelestariannya hanya dengan cinta tanah air. Bagaimana kita bisa melestarikan bangsa kita? Bagaimana kita bisa melestarikan kekayaan alam kita kalau kita tidak mencintai? Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita terhadap tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah kita sendiri. Pelajari sejarah kita. Melestarikan budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa kita. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar pelajar. Bisa perorangan, bisa kelompok. Perkelahian antar kampung, perang suku, dan lain sebagainya. Semua sikap-sikap yang seperti itu kita ganti dengan sikap-sikap yang positif,
dengan cara belajar, mengikut sertakan diri kita dalam organisasi kemudaan. Kalau di sekolah kita mengikuti OSIS, mengikuti pramuka. Kalau di lingkungan masyarakat kita mengikuti kegiatan Karang Taruna atau organisasi masyarakat kemudaan yang lain. Dengan harapan kita bisa berprestasi, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Berikutnya adalah Pancasila. Anak-anak, Pancasila itu adalah ideologi kita, bangsa Indonesia. Pancasila itu warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang telah dengan luar biasanya mewujudkan negara dan bangsa ini supaya merdeka, tidak dikuasai oleh bangsa yang lain. Anak-anakku, Pancasila bukan yang sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keragaman yang ada di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Dapat mematahkan tantangan, bahkan dapat mematahkan hambatan yang menghambat tumbuh kembangnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita jaga Pancasila agar tetap 5 sila. Berikutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Anak-anakku, dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kita harus terlibat dalam setiap perjuangan dalam membela bangsa dan negara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang ada sekarang ini. Kalau negara kita dalam keadaan membangun, maka kita harus terlibat dalam pembangunan tersebut, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara mental. Berikutnya adalah nasionalisme. Sikap nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ya. Anak-anakku, nasionalisme itu terdiri atas 2 macam. Ya. Yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu merupakan sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut dengan nasionalisme yang chauvinisme. Contoh dari nasionalisme dalam arti sempit ini adalah yang pernah dilakukan oleh bangsa Jerman pada saat dipimpin oleh Hitler. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, ini nasionalisme dalam arti luas inilah yang perlu kita pupuk. Merasa bahwa kita adalah senasib sepenanggungan supaya kita bisa saling tolong-menolong. Ya, memiliki derajat yang sama. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kaya. Ya. Semuanya satu, yaitu merupakan masyarakat. Kita sebagai bangsa Indonesia harus saling gotong royong, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Anak-anakku, apa saja itu? Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Ingat bahwa Indonesia ini terdapat banyak sekali suku-suku bangsa. Ya, ada
suku Aceh, suku Padang, suku Batak, suku Sunda, suku Jawa, Madura, Dayak, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi ingat, kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena itu merupakan sumber dari perpecahan bangsa ini. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa saling tolong-menolong. Yang satu sakit, maka yang lain juga akan terasa sakit. Ini yang perlu kita kembangkan. Berikutnya, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ada 4 yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah sukuisme, di mana sikap sukuisme ini menganggap bahwa suku bangsa sendiri yang paling baik, suku yang lain jelek. Ini harus kita hindari. Ingat bahwa kita adalah sama. Satu suku dengan suku yang lain, ini adalah saudara. Karena kita adalah satu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah chauvinisme, menganggap bahwa bangsa sendiri lebih unggul. Sikap ini adalah sikap yang sombong, ya, menganggap yang paling benar, menganggap yang paling kuat, menganggap dirinya yang paling kaya, sehingga tidak membutuhkan bangsa yang lain. Yang ketiga adalah ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini harus kita hindari. Kita adalah bangsa yang beradab, bangsa yang memiliki tata krama, ya. Kita bisa saling berdialog kalau ada perbedaan-perbedaan, ya. Kita cari penyelesaiannya secara bersama-sama. Gak perlu merasa yang paling benar, gak perlu merasa yang paling kuat, sehingga sifat ekstremisme ini bisa kita hindari. Yang keempat adalah sikap provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dalam provinsi atau daerah sendiri. Orang Jawa mengatakan jago kandang, ya. Kita harus expand. Kita tidak boleh bergerak hanya untuk satu daerah saja. Kita harus bekerja, kita harus berjuang untuk bangsa Indonesia. Kita tidak memandang provinsi-provinsi, kita tidak memandang suku-suku. Kita adalah satu bangsa Indonesia. Berjuang secara bersama-sama untuk Indonesia. Berikutnya adalah patriotisme. Patriotisme adalah termasuk sikap mempertahankan, ya, kejayaan negara, meskipun harus bertaruh nyawa. Itu adalah sikap patriotisme. Ciri-ciri dari patriotisme adalah satu, cinta tanah air. Supaya kita memiliki jiwa patriotisme harus kita pupuk cinta tanah air. Dengan cara membaca buku-buku sejarah, dengan menonton film-film dokumenter tentang sejarah bangsa kita, perjuangan para pahlawan dan lain sebagainya. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita harus turut serta dalam setiap kegiatan, baik secara fisik maupun secara moral. Kita harus terlibat untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga,
menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jelas, kita harus mendahulukan kepentingan bangsa ini daripada kepentingan kita secara pribadi. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Kita harus fresh, harus mengupdate diri kita dengan perubahan-perubahan yang ada. Jangan mengatakan dulu lebih baik daripada sekarang, tapi berkatalah sekarang lebih baik dari dulu. Yang akan datang adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Yang kelima adalah tidak kenal menyerah atau putus asa. Ini yang dinamakan dengan ulet. Kita harus ulet, kita harus kuat. Kuat secara fisik maupun secara mental. Jangan sampai putus asa dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, semuanya ini dapat dilaksanakan atau dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap patriotisme yang kita miliki. Satu, dalam kehidupan keluarga, ya, menjaga keutuhan, menjaga nama baik keluarga. Dalam kehidupan sekolah, kita pertahankan nama baik sekolah, nama baik seluruh warga sekolah. Jangan malah dijelek-jelekan di luar. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, kita harus berjuang tetap mempertahankan agar masyarakat, yaitu bangsa Indonesia, tetap tegak, jangan sampai dijajah oleh bangsa lain. Dalam kehidupan berbangsa, kita harus turut serta memperjuangkan, mempertahankan keberadaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Anak-anakku, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ridho dari Allah, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat kamu kembangkan dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat kelak. Anak-anakku, ingat adanya negara Indonesia ini karena ada bangsa Indonesia. Satu bagian dari bangsa Indonesia adalah kamu. Jangan sampai kehidupan berbangsa ini menjadi luntur. Pupuk terus sikap patriotisme, sikap nasionalisme, yang merupakan implementasi dari sikap bela negara. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, dan kalau itu merupakan suatu kebenaran, apa yang saya sampaikan semata-mata kebenaran itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.